Bentuknya sama dengan angkot pada umumnya, tapi Bemo Kupang mirip dengan diskotek berjalan karena tampilannya yang meriah dan selalu full music. Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Menjadi kota terbesar di Pulau Timor, kota Kupang dihuni warga beragam suku, antara lain Timor, Sabu, Rote, Flores, Tionghoa, dan para pendatang dari Pulau Jawa. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Naikopan atau Laikopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke NTT pada 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Laikopan menjadi Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang. Kupang dikenal dengan gugusan karangnya yang membuatnya dijuluki City of Coral. Kota yang memiliki luas 180,27 km persegi itu juga terkenal dengan berbagai wisata alam yang indah, dan kuliner khas yang sayang untuk dilewatkan. Dilansir dari berbagai sumber, berikut fakta menarik tentang Kupang. Belum lama ini, Kupang masuk dalam 5 besar dari 94 kota di Indonesia yang memiliki skor tertinggi dalam Indeks Kota Toleran, IKT, 2020. Kupang memiliki tujuan untuk memastikan semua umat beragama dapat memiliki hak sama, yaitu beribadah dengan leluasa dan nyaman. Pemerintah Kupang memberikan perhatian yang penuh bagi upaya pembangunan kota Kupang menjadi kota kasih, yakni rumah persaudaraan bagi semua umat beragama. Sebelumnya pada 2019, mereka juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama atas perhatiannya terhadap penyuluh agama di kota Kupang. Kupang dikenal sebagai kota yang multietnik, yakni terdiri dari beragam suku seperti Timor, Rote, Sabu, Flores, Alor, Lembata, Tionghoa, dan sebagian kecil suku pendatang dari Ambon, serta beberapa suku bangsa lainnya seperti Bugis, Jawa, dan Bali. Terlepas dari berbagai keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini, penduduk Kupang tetap akan menyebut diri mereka sebagai Beta Orang Kupang. Hal ini sudah menjadi ciri khas masyarakat Kupang. Di Kupang, transportasi umum yang biasa disebut angkot, angkutan perkotaan, di sana justru dikenal dengan nama Bemo. Tentunya ini bukan Bemo yang merupakan singkatan dari becak motor, kendaraan umum roda 3 yang sudah jarang dijumpai di Indonesia. Bentuknya sama dengan angkot pada umumnya, tapi Bemo Kupang mirip dengan diskotek berjalan karena tampilannya yang meriah dan selalu full music. Ciri khas lainnya dari Bemo Kupang adalah selalu dirias dengan ciamik. Mulai dari namanya, banyak aksesori seperti boneka dan berbagai hiasan kaca, lampu warna-warni hingga stiker. Kupang memiliki bahasa Melayu, yakni campuran antara satu bahasa dengan bahasa lainnya. Bahasa Melayu yang dimaksud meliputi bahasa daerah seperti di NTT, Ambon, Manado, bahasa Belanda, Portugis, dan lain-lain. Bahasa Kupang masih berhubungan dengan bahasa Indonesia. Perbedaan yang paling mendasar adalah dengan adanya kata-kata serapan dari bahasa Belanda dan Portugis, contohnya seperti, "Lu mau pi mana? Kamu mau pergi kemana? Siapa lagi kalau bukan beta? Siapa lagi kalau bukan saya?" Dan masih banyak lagi. Tempat wisata di Kupang didominasi wisata alam yang menarik.
Ada Pantai Lasiana yang merupakan pantai paling terkenal di Kota Kupang dan hampir tak pernah sepi pengunjung. Pantai ini menyajikan pemandangan berupa jajaran pohon lontar dan kelapa. Di pantai ini juga, Anda dapat menjumpai lopo-lopo, yakni bangunan khas Timor. Ada juga Pulau Kera yang juga punya pantai yang indah. Tak seperti namanya, tempat ini tidak dihuni oleh kawanan kera. Nama kera berasal dari kata kerang, yang karena pengaruh penyebutan nama jadi lebih dikenal dengan sebutan Pulau Kera. Selain itu, ada gua kristal yang terkenal dengan mata air berwarna kebiruan yang tersembunyi di dalam gua. Untuk menuju gua ini, pengunjung harus menyusuri jalan setapak sekitar 300 meter dan menuruni lereng gua sepanjang 20 meter hingga tiba di kolam. Salah satu kuliner kekinian yang sedang ramai dibicarakan adalah sei sapi khas Kupang, NTT. Daging sei merupakan daging yang dimasak dengan asap dan panas dari pembakaran kayu bersama sambal luet yang khas. Sambal luet terbuat dari cabai, jeruk nipis dan daun luet. Pelengkap lainnya adalah tumis bunga pepaya atau daun singkong. Daging sei diolah secara tradisional dengan cara mengiris memanjang dengan lebar sekitar 2 hingga 3 cm. Lalu, daging yang sudah disiapkan ditaburi garam dan rempah-rempah kemudian diasap menggunakan kayu kosambi. Saat proses pengasapan, daging ditutup dengan daun kosambi sehingga aromanya semakin menyerap. Pengasapan ini bisa memerlukan waktu hingga 9 jam. Jika kamu hendak pergi ke Kupang, ada beberapa rekomendasi oleh-oleh yang bisa kamu bawa untuk keluarga, seperti kopi Flores, kain tenun, hingga kerajinan kayu cendana. Masyarakat Kupang memang dikenal dengan kain tenunnya yang khas. Kain tenun ini menjadi oleh-oleh paling diminati para wisatawan. Selain itu, kerajinan dari kayu cendana banyak dibuat menjadi aksesoris, seperti gelang, jepit rambut, kipas, hingga tasbih. Kota Kupang memiliki permukaan yang hampir keseluruhannya merupakan batu karang. Oleh sebab itu, Kota Kupang mendapat julukan sebagai Kota Karang. Salah satu ciri kota ini adalah suhunya yang cukup panas. Di sisi lain, area laut yang memiliki banyak terumbu karang ini menjadi tempat wisata yang cukup populer. Demikian sederet informasi tentang fakta menarik Kota Kupang sebagai nama ibu kota Provinsi NTT. Setelah menonton fakta di atas, apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke sana? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share dan subscribe channel kita. Kami Vio Channel, dan terima kasih banyak.